Sejarah masuknya Islam di Andalusia. Islam masuk ke wilayah Andalusia tidak sesingkat penyebarannya. Melalui beberapa tahapan yang mendukung Islam menduduki wilayah itu, beberapa tokoh pendiri Islam meyakini bahwa Andalusia memiliki potensi yang luar biasa terhadap kemajuan Islam. Andalusia saat ini merupakan daerah otonom Spanyol, yaitu sebagian dari daerah Eropa, yang mana daerah pertama kali dipanggil dengan nama Iberia, yaitu nama yang dinisbahkan kepada penduduk-penduduk bangsa Iberia yang pertama kali mendiami daerah itu. Kemudian dikenal dengan sebutan Asbania, yaitu sewaktu bangsa Romawi menduduki daerah itu pada abad kedua Masehi. Setelah itu, sebagian dari daerah ini diduduki oleh bangsa Vandal, sehingga dinamakan bangsa Vandalisia. Yang terakhir, ketika kaum muslimin menduduki daerah itu, mereka menyebutnya dengan nama Andalus, yaitu berasal dari kata Vandalisia yang disebut menurut lidah orang Arab. Kondisi pra-Islam di wilayah Eropa dan Andalusia secara khusus memiliki penduduk dengan keterbelakangan dan kebodohan yang sangat luar biasa, yang mana sering disebut dengan masa kegelapan. Kezaliman adalah sistem yang berlaku di sana. Para penguasa menguasai harta dan kekayaan negeri, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang parah. Para penguasa menguasai istana dan benteng-benteng, sementara rakyatnya bahkan tidak memiliki tempat berteduh dan rumah yang layak. Mereka berada dalam kemiskinan yang luar biasa, bahkan dirinya diperjualbelikan bersamaan dengan tanah. Kehidupan tidak bermoral, kehormatan diinjak-injak, dan kehidupan sangat jauh dari nilai normal. Mereka tidak kenal bahasa dan saling berkomunikasi dengan isyarat, karena mereka tidak mempunyai bahasa lisan, apalagi tertulis. Mereka ialah suku Vandal. Di akhir abad keempat, Andalusia dikuasai oleh bangsa Gotik, yaitu para penguasa menekan suku Vandal agar tidak merusak stabilitas kawasan dan wilayah lain. Meskipun suku Vandal melakukan pemberontakan besar-besaran terhadap penguasa yang memimpin mereka, penguasa dapat mengatasinya dengan mengusir mereka ke arah selatan, dan Gotik memerdekakan diri untuk menguasai semenanjung tersebut. Eurik pun menggunakan gelar raja pada tahun 467 Masehi, dan ia dianggap sebagai pendiri negara Gotik Barat yang sebenarnya. Suku ini sendiri kemudian dikenal dengan sebutan Gotik saja di setiap fase sejarah berikutnya. Sekitar setahun sebelum penaklukan Islam terhadap Spanyol, seorang petinggi militer bernama Rodrik melakukan kudeta terhadap kekuasaan dan memakzulkan Raja Gaitisha. Sehingga pada saat pertama terjadinya penaklukan Islam, Rodriklah yang menjadi penguasa negeri tersebut. Pada tahun 711 Masehi, kaum muslimin telah menyelesaikan penaklukan seluruh kawasan Afrika bagian utara. Mereka telah menaklukkan Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Ada dua pilihan yang dihadapi kaum muslimin dalam melanjutkan penaklukan, yakni mengarah ke utara menyeberangi Selat Gibraltar dan masuk ke Spanyol dan Portugis, atau mengarah ke selatan masuk ke dalam jantung padang Sahara yang sangat luas tetapi penduduknya sangat sedikit. Tujuan penaklukan kaum muslimin bukan untuk mencari wilayah atau kawasan baru, atau sekedar mengumpulkan sumber daya bumi, tetapi tujuan utama mereka ialah berdakwah di jalan Allah dan mengajarkan agama ini kepada manusia, sehingga penaklukan atas Spanyol pun dilakukan oleh kaum muslimin. Keputusan penaklukan Islam terhadap Andalusia dipimpin oleh Musa bin Nusair. Ia memiliki ide menaklukkan Andalusia sudah lama, sebelum terjun ke medan perang langsungnya, meskipun banyak hambatan yang ada di depannya, seperti contohnya minimnya armada laut, adanya Pulau Bayar milik kaum Nasrani di belakang mereka, kemudian ada pelabuhan Saktah yang berkaitan dengan penguasa Andalusia, dan masih banyak lagi hambatan yang menghalangi penaklukan tersebut. Akan tetapi, Musa bin Nusair mampu mengatasi hambatan-hambatan yang melintas di hadapannya itu, yakni dengan cara membangun beberapa pelabuhan dan menyiapkan armada laut. Kemudian ia mengangkat Tharik bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan, menaklukkan Pulau Bayar dahulu, dan menggabungkan ke dalam wilayah kaum muslimin. Perkembangan pendidikan Islam di Andalusia. Lembaga pendidikan Spanyol, Islam tidak bersifat parsial, akan tetapi bersifat integral,
Sistem pendidikannya tidak mengenal isme tertentu. Semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pendidikan. Pendidikan Spanyol Islam memberlakukan kurikulum universal dan komprehensif. Artinya menawarkan materi pendidikan agama dan umum secara integral pada setiap tingkatan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Pada dunia pendidikan Islam yang di kawasan timur mulai dikenal dengan madrasah. Namun, istilah madrasah ini belum banyak dikenal di kawasan Andalusia. Masjid dan perpustakaan masih menjadi basis dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan. Istilah madrasah dikenal di Andalusia hingga abad ke-13 Masehi. Baru pada pertengahan abad ke-14 Masehi, sebuah bangunan madrasah yang besar didirikan di Granada oleh penguasa Nasrid yaitu Yusuf Abu al-Hajjaj pada tahun 750 Hijriah. Pembangunan madrasah di Granada tersebut akhirnya menjadi contoh bagi pendirian madrasah-madrasah di tempat lain di Andalusia. Secara garis besar, pendidikan Islam di Spanyol terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kutab, sebagaimana yang ditulis dalam sejarah peradaban Islam, dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam telah ikut memperkaya dan memotivasi untuk mendirikan lembaga pendidikan seperti kutab dan masjid. Pada lembaga ini, para siswa mempelajari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan seperti fikih, bahasa dan sastra, musik dan kesenian. Yang kedua itu pendidikan tinggi. Di Universitas Cordova menjadi lembaga pendidikan tinggi yang terkenal yang setara dengan Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Nizamiyah di Baghdad. Pada perguruan tinggi di Spanyol terdapat dua konsentrasi ilmu pengetahuan, yaitu filsafat dan sains. Yang keempat, ada 4 faktor pendukung kemajuan pendidikan Islam di Spanyol. Yang pertama, adanya dukungan dari penguasa membuat pendidikan Islam cepat sekali majunya. Yang kedua, adanya beberapa sekolah dan universitas di beberapa kota di Spanyol yang sangat terkenal, seperti Universitas Cordova, Sevilla, Malaga, dan Granada. Yang ketiga, banyaknya para sarjana Islam yang datang dari ujung timur dan ujung barat wilayah Islam dengan membawa berbagai buku dan berbagai gagasan. Yang keempat, adanya persaingan antara Abbasiyah di Baghdad. Runtuhnya kekuasaan Islam pada masa Andalusia atau Spanyol. Pertama terbagi menjadi dua sistem, yaitu dari internal dan dari eksternal. Dari internal sendiri, penyebab dari internal sendiri yaitu sistem pengangkatan khalifahnya itu kurang jelas. Yang mana pada saat itu ada dari Bani Umayyah yang mereka ini saling memperebutkan kekuasaan. Nah, mereka saling mengklaim bahwa dirinya lah yang pantas atau lebih berhak untuk menjadi khalifah pada saat itu. Namun, di samping yang lain, kalangan pembesaran kerajaan yang bukan dari mereka juga memperebutkan kedudukan khalifah tersebut. Kedua, munculnya kerajaan-kerajaan kecil. Nah, kerajaan-kerajaan kecil ini merupakan salah satu penyebab hancurnya Islam pada masa itu. Ketiga, kesulitan ekonomi. Pada paruh kedua, para penguasa Islam Spanyol membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga mereka lalai membina perekonomian mereka sendiri. Nah, dengan munculnya dinasti-dinasti kecil yang menyebabkan kondisi politik yang tidak stabil dan menyebabkan perekonomian yang makin tidak terurus. Kemudian, penyebab dari luar atau eksternal. 1. Karena wilayah Spanyol merupakan wilayah terpencil dan kondisi mereka yang sangat kecil. Kedua, terjadinya konflik antara Islam dan Kristen, yang mana sejak Islam masuk di wilayah Spanyol, para penguasa Islam tidak melakukan islamisasi secara sempurna. Kerajaan-kerajaan Kristen yang ditaklukkan dibiarkan pada hukum dan adat mereka sendiri. Di samping itu, kehadiran orang Arab memperkuat rasa kebangsaan atau nasionalisme orang Kristen Spanyol, sehingga mereka tidak pernah berhenti mempertentangkan antara Islam dengan Kristen pada saat itu. Baik, dari berbagai materi yang telah dipaparkan dapat kita ambil kesimpulannya. Di antaranya, bahwa pada masa Andalusia di bawah kekuasaan Islam,
Andalusia sendiri mengalami kemajuan yang sangat-sangat pesat dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga menjadi tujuan pencari ilmu di abad pertengahan kemarin. Nah, kemajuan tersebut berangsur-angsur pudar dan akhirnya hilang. Kemunduran tersebut bahkan sampai menghapus Islam di Spanyol. Nah, itu dipengaruhi oleh dua faktor penyebab, yaitu faktor dari dalam yang intinya bahwa antara umat Islam itu sendiri saling memerangi antara satu dengan yang lain, sedangkan faktor yang lain berasal dari luar, yaitu dari pihak Kristen yang memang dari awal kedatangan Islam di Spanyol telah tertanam dendam yang sangat-sangat marah. Mereka merasa bahwa mereka terhina dan terpinggirkan akibat kekuasaannya direbut oleh pejuang Islam mereka pada saat itu, sehingga berabad-abad lamanya menunggu momentum yang tepat untuk menyerang raja-raja, mereka berhasil. Sehingga pada saat itu Spanyol mengusir secara paksa seluruh umat Islam pada saat itu. Nah, kota Granada yang satu-satunya kerajaan kecil pada waktu itu yang masih berdiri merupakan benteng pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol, yang akhirnya pada tahun 1492 Masehi jatuhnya kota Granada di tangan umat Kristen.